أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini bisa kembali berjumpa, dan alhamdulillah saya juga bisa hadir kembali di majelis yang mulia ini, insyaallah untuk sama-sama kita belajar mendalami ilmu-ilmu Islam. Di kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah kita kaji beberapa pertemuan sebelumnya, kita akan lebih mendalami hadis-hadis ya arba'in yang sudah disusunkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dihimpunkan dari hadis-hadis yang berisi tentang pokok-pokok agama, tentang pemahaman-pemahaman dasar yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dan ini penting bagi kita ya, di tengah-tengah banyak umat Islam yang jangankan untuk mengetahui hadis-hadis ini ya, mempelajari pokok-pokok agama, pemahaman dasar agama. Kebanyakan ya di umat Islam mereka jauh dari agama ini. Hal-hal yang mendasar, hal-hal yang pokok saja banyak diabaikan, banyak ditinggalkan. Ditambah lagi juga dengan ada orang yang mengajak kepada agama, sibuk dengan agama, tetapi tidak dengan landasan pemahaman yang benar. Jadi di sisi lain orang itu jauh dari agama, sibuk dengan dunia gitu ya. Dan biasanya orang itu akan mengalami kehampaan ya dalam hidup, gersang jiwanya, butuh rohani gitu ya, butuh siraman rohani. Ya, lalu ada orang yang mengajak kepada agama untuk membersihkan jiwa ya, mereka punya komunitas misalnya, tapi ternyata kalau kita lihat ya, justru orang-orang yang mengatasnamakan agama ini ya dengan tujuan membersihkan hati, lebih dekat kepada Allah ya, tetapi tidak benar-benar berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak berlandaskan kepada pemahaman Islam yang benar, sehingga banyak syariat-syariat yang dilabrak ya. Padahal di dalam menjalankan Islam ini kita harus terpaku kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, apa yang disampaikan melalui Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh melewati itu ya, sehingga orang tidak sadar, merasa sudah kembali kepada agama, menjalankan agama ya kan? Tetapi ternyata justru melenceng dari agama. Karena setan itu, sebagaimana yang mungkin pernah saya sampaikan, menggoda manusia ya, seperti di dalam surat Al-A'raf ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ketika iblis
itu kemudian dilaknat oleh Allah, dicap sebagai penghuni neraka. Iblis itu kan bukannya meminta ampun kepada Allah, dia malah memusuhi terus manusia. Ya, dan dia bahkan berjanji kan, la'aqudannahum siratal mustaqim. Ya, aku akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Ya, lalu apa strategi yang dia lakukan dan para prajuritnya dari para setan? Ya, tsummal atyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata iblis, aku akan mendatangi mereka dari arah depan. Ya, nah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat ahli tafsir yang didoakan langsung oleh Nabi. Ya, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya, jadi Ibnu Abbas itu didoakan langsung oleh Nabi, ya Allah, pahamkan dia terhadap agama dan ajarkan tafsir Al-Quran. Ibnu Abbas menjadi seorang sahabat yang ahli tafsir. Nah, di antaranya beliau menafsirkan ayat ini. Kata Ibnu Abbas, iblis menghalang-halangi manusia dari depan adalah menghalang-halangi dari akhirat, agar orang itu lupa terhadap akhirat, padahal ada di hadapannya. Ya, kematian itu sudah dekat. Ya, bahkan kiamat pun sudah dekat. Sebagaimana pertemuan terakhir kita bahas tentang tanda-tanda kiamat yang sudah semakin dekat. Dihalang-halangi agar lupa kepada akhirat. Ya, dan iblis menggoda dari arah belakang, yaitu agar manusia itu betah di dunia. Ya, agar senang hidup di dunia itu, terus saja mencari dunia. Lalu yang ketiga, menggoda manusia dari arah kanan. Nah ini, setan itu menggoda dari arah kanan, membuat keraguan-raguan dalam agama, membuat kekeliruan dalam memahami agama. Dan yang dari kiri itu menggoda manusia untuk berbuat maksiat. Jadi ternyata setan itu bukan hanya menggoda manusia untuk melakukan dosa maksiat, ya, yang kelihatan gitu ya, perbuatan dosa, tapi dalam ketaatan pun digoda. Ya, dalam ketaatan pun manusia itu digoda. Ya, bahkan potensi untuk manusia itu bertobat lebih besar ketika dia melakukan maksiat yang jelas. Kenapa? Karena ketika manusia itu melakukan dosa, ya, maksiat, misalnya mencuri, ya kan, berzina gitu ya, dan dosa-dosa yang lain. Kenapa? Karena umumnya orang merasa bahwa itu adalah perbuatan dosa. Ya, dan dia tahu bahwa itu dosa, dia melakukannya ya karena hilaf gitu ya. Ya, karena lalai. Biasanya kan alasannya ekonomi dan sebagainya. Ya, melakukan perbuatan itu dan dia sadar itu adalah dosa. Sehingga bisa jadi suatu saat dia akan mau meninggalkan karena sadar bahwa itu adalah dosa. Tapi ketika orang digoda oleh setan dalam hal agama, dalam hal ketaatan, ya, ini sangat sulit untuk bertobat. Ya, potensi untuk bertobatnya ada, cuman kecil. Kenapa? Karena orang merasa sudah ada dalam kebenaran. Dia menyangka sudah berada di dalam agama yang benar, di dalam ketaatan kepada Allah. Inilah yang diperingatkan oleh Nabi
yang disebut dengan bid'ah itu, kebid'ahan di dalam melakukan agama. Ya, buat cara-cara ibadah sendiri, ya buat cara zikir-zikir sendiri, bahkan membuat syariat-syariat yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan ini banyak terjadi, termasuk di Indonesia. Ya, termasuk di Indonesia. Ya, dia punya pemahaman bahwa menjalani ritual, ya ibadah itu ada tingkatannya. Jika orang masih level syariat itu dianggap yang bawah, ya kan, lalu level ma'rifat hakikat gitu, ya kan. Ketika orang sudah sampai misalnya level ma'rifat atau hakikat, ya dia tidak lagi terkena kewajiban syariat. Ya, makanya ketika ditanya tidak lagi melakukan sholat secara fisik. Ya, waktu ibadah Jumat dia santai-santai saja, tidak melakukan Jumat. Ya, ketika ditanya kenapa tidak melaksanakan sholat Jumat, dia mengatakan, oh saya tadi udah sholat Jumat di Mekah. Ya, padahal raganya ada di Indonesia. Dia mengklaim diri sudah melakukannya dengan batinnya. Padahal Nabi Muhammad itu, kata Rasulullah SAW, ini la ahsyakum lillah wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku ini orang yang paling takwa kepada Allah, paling takut kepada Allah. Rasulullah itu, Nabi Muhammad, tapi tidak pernah satu kali pun meninggalkan sholat 5 waktu secara fisik beliau. Ya, tiba-tiba datang orang yang merasa paham terhadap agama, sudah sholat dengan batinnya. Ya, ini kan jelas kerusakan. Dan di Indonesia ini ada yang berpemahaman seperti itu. Dia membuat cara-cara zikir, ritual-ritual sendiri yang tidak ada dasarnya. Padahal agama ini ada ajarannya yang jelas. Sedangkan umatnya, jamaahnya itu ya dibikin bodoh saja. Ya udah kamu ikut aja, taat saja. Ya kamu kan belum tahu apa-apa gitu, disuruh ini, disuruh itu. Dan ujung-ujungnya kan nanti diambil keuntungan, Pak. Ya. Harus bayar ini, harus bayar itu, harus taat, harus tunduk. Ya, dijual tasbih gitu ya. Itu puluhan juta Pak harganya. Ya, padahal kalau beli di tokonya langsung paling berapa? Ya, tapi dijual oleh dia karena udah diwiridi, ya, udah dizikirkan. Dijual dengan harga yang mahal, puluhan juta. Karena ujung-ujungnya mencari keuntungan dunia dan berkedok agama. Ya, dan banyak. Ya, dengan acara ziarah-ziarah kubur. Ya, dan bahkan tidak sedikit juga yang meminta-minta ya kepada kuburan-kuburan yang dianggap wali itu. Itu kan jelas Pak, kemusyrikan. Meminta kepada penghuni kubur. Jangankan bisa menolong orang-orang yang masih hidup, ya untuk nasib mereka saja, mereka mempertanggungjawabkan amalannya sendiri, tidak bisa memberikan pertolongan. Kenapa tidak cukup hanya minta tolong kepada Allah saja? Nah, ini kan hal-hal seperti ini terus dijaga, dibiarkan. Kenapa? Karena ketika orang ziarah kubur itu dia harus membayar sekian-sekian, ya kan? Nggak mau itu dihilangkan. Kenapa? Karena di situ proyeknya. Ya, jadi fakta ketika orang itu
disangka gitu ya, merasa bahwa sudah menjalankan agama, ya sudah ada dalam ketaatan gitu, merasanya seperti itu. Ya, padahal sebetulnya dia sudah sedang sangat jauh dari agama. Maka perlu kita mempelajari pemahaman-pemahaman dasar Islam. Nah, hadis yang ketiga ini berkaitan dengan rukun Islam, ya 5 rukun Islam. Ya, sebenarnya secara lebih lengkap sudah dibahas di hadis kedua, ya, berkenaan dengan rukun Islam, lalu 6 rukun iman, lalu ihsan, ya, rukun ihsan, dan sedikit tentang tanda kiamat di hadis yang kedua. Tapi di hadis ketiga ini lebih dikhususkan, disebut lagi, ya, dengan hadis riwayat yang lain berkenaan dengan rukun Islam. Nah, ini bisa kita perdalam sedikit. Ya, hadis ini diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah, ya, bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, Buniyal Islamu ala khumsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Di sini Rasul menyebut Islam itu dibangun, artinya diibaratkan seperti bangunan. Yang namanya bangunan, Mbak, ada apa? Pertama kali itu pondasinya dulu, kan? Dibangun pondasi, kan? Lalu kemudian dibangun bangunan di atasnya, ya, dibangun tiang-tiangnya, temboknya, ya, kemudian lantai-lantainya bisa bertingkat-tingkat. Kalau pondasinya semakin kuat, maka bisa semakin tinggi bangunan itu dibangun, ya, berlantai-lantai. Nah, pondasi dalam agama Islam ini adalah akidah. Ya, adalah akidah. Dan dia dinyatakan dengan syahadat. Makanya rukun paling pertama dari rukun Islam itu syahadat. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dinyatakan dalam lisan kita dan diyakini dalam hati kita. Itu adalah akidah. Ibaratnya pondasi. Ya, dan dia terus bisa diperkuat. Ya, bisa diperkuat dengan terus menambah ilmu, mendalami tentang masalah akidah, tentang masalah keyakinan yang diajarkan melalui 6 rukun iman yang sudah kita bahas. Ya, jadi terus dipahami akidah yang benar itu. Ya, sehingga pondasinya kuat, semakin kuat. Ketika pondasi bangunan itu semakin kuat, maka dia bisa dibangun, ya, bertingkat-tingkat, ya, tingginya. Nah, maka syariat-syariat Islam yang berikutnya itu, ya, adalah bangunan-bangunannya yang dibangun di atasnya. Ya, nah, bangunan yang paling bawah, yang paling dasar setelah pondasi, setelah ada pondasi itu, ya, adalah sholat. Sehingga dia rukun iman, rukun Islam yang kedua. Wa iqamis sholat, ya, mendirikan sholat. Jadi sholat itu kalau kita ibaratkan bangunan, itu lantai paling pertama. Lantai paling pertama itu sholat. Ya, itu makanya kata Rasulullah,
Apabila sholatnya itu baik, benar ya dilaksanakan, maka amal-amalan yang baik yang lain pun benar ya diterima. Idza saluha sairu amalihi wa idza fasada sairu amalihi. Ya, kalau sholatnya baik, maka amal yang lain pun baik diterima. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain pun rusak. Ya, karena ibaratnya kalau angka itu, sholat itu seperti angka 1 ya. Ketika ditambah 0 jadi berapa Pak? 10. Ditambah 0 lagi 100, tambah 0 lagi 1000, terus 10.000 kan, 100.000, 1.000.000 gitu. Semakin ditambah 0 semakin besar nilainya. Tapi 0 ini banyak, kalau satunya dihilangkan kira-kira ada nilainya nggak? Nggak ada, 0 semua walaupun banyak nolnya. Sholat itu ibarat angka 1. Ya makanya percuma orang banyak menyumbang ya karena hartanya banyak memberi sedekah tapi enggak sholat, tetap aja neraka. Ya, Ramadan, saum Ramadan ikut-ikut sholat enggak? Ya kan? Alasannya lemes gitu lagi saum, jadi alasan saum lemes meninggalkan sholat. Enggak ada gunanya saumnya kalau tidak sholat. Karena orang tidak sholat itu tetap di neraka. Makanya para penghuni neraka itu kan ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Saqar, qalu, mereka mengatakan lam nakum minal musallin, kami dulu waktu di dunia itu tidak sholat. Jadi tidak sholat mah tetap masuk neraka, walaupun ikut pengajian tiap minggu, ngadain tabligh akbar besar-besaran. Dia kalau tidak sholat mah tetap neraka. Kan ada ya tabligh akbar hingga larut malam, ya subuhnya nggak pada sholat kan? Iya kan? Jadi apa manfaat tabligh akbar itu apa? Ya, yaitu ternyata kan banyak pengajian itu tidak benar-benar berefek meningkatkan orang itu untuk beribadah, untuk beramal soleh yang lebih besar, lebih giat lagi. Ya, tapi sebatas hanya untuk apa? Ya, kemeriahan gitu. Ya, bahkan sekarang itu pengajian itu udah kayak konser, Pak. Sehingga orang nggak bisa membedakan ini pengajian apa konser. Ya, bercampur bau laki-laki perempuan. Belum lagi banyak khurafat-khurafatnya. Banyak khurafat. Ya, cerita-cerita yang aneh-aneh. Tujuannya apa? Membuat jamaah itu kan kagum kepada dia. Ya, kagum ya, ada cerita-cerita Habib ini begini, Habib ini begitu. Yang tidak masuk akal. Melakukan apa? Beratus-ratus kali melakukan mi'raj katanya. Rasul aja hanya sekali kan. Isra Mi'rajnya udah mengalahkan Rasulullah. Ya bahkan bisa menolak, menghalangi malaikat maut ketika datang. Ya. Jadi bahkan bisa mengatur alam. Ini kan sudah kelewatan. Ya, sudah keterlaluan. Itu hak-hak Allah, hak-hak rububiyah Allah dia ambil. Ya, memposisikan diri seperti Tuhan yang bisa mengatur alam. Ya, ini banyak ngawur. Rasulullah SAW saja tidak seperti itu. Jadi ini udah melebihi Nabi, sudah melebihi Rasul, bahkan mengambil hak-hak ketuhanan. Jelas sebuah kekeliruan. Tapi sayangnya ada aja jamaahnya yang percaya, bahkan banyak pengikutnya. Jadi mau saja dibodoh-bodohi. Kenapa? Karena nggak jelas, tidak berdasar Quran dan Sunnah.
Jadi ngaji itu bukan menyampaikan ayat-ayat Quran, penjelasan bagaimana para ulama dalam menafsirkannya sesuai dengan keilmuan Islam yang dijaga ya dari abad ke abad, karena ilmu Islam itu jelas, sumbernya jelas, penjagaannya, orisinalitasnya. Bukannya menyampaikan hadis-hadis Rasul, memahamkan dengan pemahaman yang benar berdasarkan pemahaman para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya, tapi ceramah itu isinya hanya cerita-cerita hurafat untuk meninabobokan jamaahnya. Ya, begitu. Berbagai hurafat-hurafat disampaikan. Nah, ini kan sebuah kekeliruan. Ya. Nah, jadi bangunan pertama itu adalah sholat. Ya, jadi walaupun tadi ya banyak ikut pengajian segala macam, kalau sholatnya ditinggalkan, bahkan dipakai dalil meninggalkan sholat itu, karena tadi sudah merasa sudah ada di makom tertentu sehingga boleh meninggalkan secara fisik. Ini kan setan, Pak. Setan itu ketika orang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, meninggalkan kewajiban, ya itu kan selalu diberikan alasan-alasan, seakan-akan benar gitu, dikasih alasan-alasannya supaya orang merasa benar, padahal jelas-jelas melakukan kekeliruan. Nah, itu banyak manusia yang tertipu di situ. Ya, ini bangunan pertama ini sholat. Ya, makanya dia yang paling awal, yang paling pertama akan ditanya di hari kiamat pada saat penghisaban. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama ditanya di hari kiamat itu adalah sholat. Ya, kalau dia benar, maka yang lainnya bisa diterima. Ya. Kalau sholatnya rusak, ya maka dia amal-amalan yang lain pun tidak akan diterima. Ya. Nah, makanya pembeda antara Islam dan kekafiran itu adalah sholat. Kalau orang Islam tidak sholat, sudah nggak bisa dibedakan lagi ini orang Islam atau orang kafir. Ya, apalagi kalau misalnya dia udah nggak pernah sholat, Pak. Udah nggak pernah sholat misalnya, udah dia itu kafir. Makanya para ulama Ahlussunnah itu sepakat, kalau orang itu tidak pernah lagi melaksanakan sholat, ya dia itu kafir, Pak. Walaupun dia ngakunya Islam, KTP-nya Islam. Ya. Karena pembeda antara Islam dan kekafiran adalah sholat. Kalau sama sekali meninggal, kalau masih bolong-bolong, ya, nah itu masih dianggap Muslim, tapi tentu dia melakukan dosa besar. Ya, dosa-dosa besar itu kan bisa diurut ya, di tingkat ada tingkatan. Makanya di Anda para ulama yang menulis tentang dosa-dosa besar, ya, misalnya Imam Az-Zahabi menulis kitab Al-Kabair, ya, isinya itu dosa-dosa besar, Pak. Ternyata dosa besar paling pertama apa? Yang paling pertama meninggalkan sholat. Kadang kan orang menyangka dosa yang setelah syirik, ya, kalau syirik menyekutukan Allah itu udah otomatis orang itu kafir, murtad, ya, kalau orang itu menyekutukan Allah, syirik, ya, kemudian meninggalkan sholat. Nah, kadang orang menyangka dosa besar itu membunuh, ya, memang itu dosa besar, tapi meninggalkan sholat itu lebih besar, Pak, daripada membunuh, mencuri, berzina dan sebagainya. Ya, kadang kan orang tuh menyangka, ya, di masyarakat, selama dia itu tidak merugikan orang lain, gitu,
ya kan, tidak mencuri, tidak membunuh, ya, tidak merugikan orang lain, merasa dia itu orang baik, Pak. Kan begitu, ya, walaupun dia nggak sholat. Karena sholat ini kan hubungannya dengan Allah. Ya, dia durhakanya langsung kepada Allah, karena sholat itu kan ibadah vertikal, ya, berritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti hak Allah yang tidak dia laksanakan. Sedangkan tidak menzalimi orang, tidak mencuri, ya, dan sebagainya, itu kan hak manusia, hak makhluk. Lebih besar mana hak yang harus dipenuhi? Hak Allah atau hak makhluk? Ya kan, tentu hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah itu untuk diibadahi. Ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Sholat 5 waktu itu. Orang merasa nggak berdosa kalau tidak sholat. Ya, merasa dirinya baik ketika tidak merugikan orang lain. Padahal meninggalkan sholat dosa besar paling pertama. Urutannya dosa paling besar. Ya, ini yang perlu disadarkan, Pak, umat Islam ini. Coba para bapak jamaah bisa lihatlah di sekitar, di lingkungan sekitar, berapa orang yang tidak sholat, berapa orang yang rajin melaksanakan sholat, ya kan? Baik itu di masjid ataupun di rumahnya, bisa lihat sendiri. Ya, makanya umat Islam ini mundur, ya, karena tidak lagi meninggalkan sholat. Padahal sholat itu bisa menjadi yang paling pertama untuk memperbaiki permasalahan hidup kita. Jadi kalau ingin baik, Pak, permasalahan hidup kita, yang pertama diperbaiki itu sholat. Makanya kita memohon pertolongan kepada Allah juga dengan apa? Bisabri wassalah, sta'inu bisabri wassalah, dengan kesabaran dan sholat. Ya, nah kemudian berikutnya zakat, ya, menunaikan zakat. Ya, nah ini ada keseimbangan. Sholat itu ibadah yang langsung kepada Allah, mahdo, ibadah mahdo. Ya, dan dia ada kaitannya dengan badan kita. Makanya disebut sholat itu ibadah badaniyah. Makanya nggak bisa tadi sholat dilakukan cuma dengan batin, dengan hati. Karena sholat ini ibadah badaniyah. Selain menghadirkan hati, kehusyuan, pikiran yang fokus, memahami yang dibaca, juga ada gerakan fisik yang tidak bisa ditinggalkan, Pak. Ya, maka dia jadi rukun. Sholat itu berdiri itu rukun, Pak. Berdiri itu. Kalau orang kemudian dia mampu berdiri tapi sholat dengan cara duduk, nggak akan diterima, Pak. Tidak sah itu sholatnya. Khususnya sholat wajib, ya. Kalau sholat sunnah kan diberi keringanan. Ya, kalau memang lemah, diberi keringanan, walaupun dia mampu berdiri boleh duduk. Tapi tentu pahala sholat sambil berdiri, sholat sunnah lebih besar daripada pahala sholat sambil duduk. Tapi kalau sholat wajib, selama mampu berdiri, lalu dia sholat duduk, nggak sah sholatnya. Karena itu rukun, Pak, berdiri itu. Ya, kemudian gerakan-gerakan yang lain, ruku, sujud, itu menjadi rukun. Ada gerakan fisik. Maka nggak bisa sholat cuma dengan batin, dengan hati nggak bisa. Ya, jadi dia ibadah badaniyah. Nah, lalu zakat ini adalah disebut ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Ya, kadang-kadang kan orang nggak peduli masalah harta. Padahal itu ibadah, bagian dari sarana untuk ibadah harta itu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala sangat memperingatkan soal masalah harta ini. Apakah yang kita dapatkan itu adalah harta yang halal ataukah harta yang haram? Ya, banyak orang kan dalam hal ini tidak memperhatikan, bahkan sudah menjadi tradisi, Pak. Mendapatkan harta dengan cara yang haram, korupsi itu sudah jadi budaya.
sogok menyogok, ya kan, transaksi riba, itu semua adalah haram, harta haram semua itu. Kadang-kadang orang menyepelekan ketika mendapatkan harta yang haram, lalu ya katanya untuk membersihkannya cukup dengan memberi sumbangan gitu. Ya, melakukan umroh gitu. Umroh tapi pakai uang hasil korupsi. Ya, kan ada itu. Ya, selama orang itu tidak berhenti dari mendapatkan harta dengan cara yang haram, nggak akan diampuni oleh Allah. Karena taubat harus berhenti, meninggalkan. Tidak bisa itu dengan hanya menyantuni misalnya anak-anak yatim, orang miskin, lalu kemudian dosa memakan harta haramnya hilang. Tidak. Ya, dengan melaksanakan umroh misalnya, disangkanya sudah menutupi, ya, tapi dilaksanakan terus, Pak, nggak bisa keluar itu, mendapatkan harta dari yang haram itu, tidak akan pernah diampuni selama dia masih tetap seperti itu. Bahkan ibadah yang dilakukan dengan harta yang haram itu nyaris tidak akan diterima oleh Allah. Umroh pakai uang korupsi nggak akan diterima umrohnya. Sedekah dengan uang hasil yang haram tidak akan diterima sedekahnya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Tahu kan kisahnya anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil yang dia itu mengorbankan yang paling buruk, yang terburuk, hasil tanaman yang terburuk, tidak diterima oleh Allah. Karena dia memberi kepada Allah yang buruk, bersedekah dengan harta yang haram, artinya dengan yang buruk, tidak akan diterima oleh Allah. Ya, nah dalam masalah harta ini harus diperhatikan. Nah, di antara yang paling minimal kewajiban yang harus ditunaikan adalah zakat. Sudah menghitungkah harta kita sekarang sudah sampai kewajiban zakat apa belum? Nah, ini harus dihitung. Kadang-kadang orang tidak perhatian, hanya sebatas ngitung jumlah kekayaannya berapa, tidak menghitung zakatnya. Padahal itu paling minimal. Ya, selebihnya kan sedekah, infak di luar itu. Jadi ini masalah zakat ini juga harus menjadi perhatian. Kalau umat Islam ini mengeluarkan zakatnya saja, sebenarnya dikelola dengan baik, sejahtera, Pak. Umat Islam itu sebetulnya itu baru zakat. Tapi kan masalahnya tidak dikelola dengan baik. Umat Islamnya tidak sadar untuk mengeluarkan zakat, para pengelolanya pun tidak benar dalam mengelolanya. Ya kan? Itu masalah zakat. Kemudian haji. Tadi di hadis ini agak dibalik urutannya, haji, saum, Ramadan, ya, walaupun di hadis sebelumnya dan yang lebih tepat tentu saum dulu, ya, saum Ramadan, baru kemudian haji ke Baitullah. Ya. Nah, ini kan rukun Islam ini adalah ibadah yang dilakukan secara berulang, ya. Sholat kan setiap hari, ya. Zakat itu setiap, ya, harta kita itu ada dikenai zakat ketika sampai ke batas jumlah tertentu. Saum Ramadan kan di setiap tahun. Haji itu di setiap tahun. Harus ada yang melakukan. Ya, makanya tidak boleh gitu ya. Ada libur misalnya. Tahun ini tidak ada pelaksanaan, nggak boleh libur. Karena dia syiar. Ya, setiap tahun harus ada pelaksanaan haji itu. Nah, sehingga apalagi di banyak umat Islam yang belum melaksanakan haji, bahkan harus ngantri kan gitu. Ngantrinya lama tuh, berapa tahun Pak? Gitu. Jadi haji ini yang berulang, pelaksanaan ibadah yang berulang. Nah, yang lain-lainnya tidak masuk dalam rukun. Rukun ini kan yang paling kuat, kewajiban paling kuat. Bukan berarti nggak ada kewajiban yang lain juga ada kewajiban-kewajiban. Ya, tapi tidak sekuat rukun Islam ini. Seperti misalnya jihad.
jihad itu adalah kewajiban, walaupun secara asal dia fardu kifayah, ya, berperang di jalan Allah, ya, kecuali ada beberapa kondisi yang menjadi fardu ain. Ketika musuh datang menyerang, ya, langsung ke daerahnya, ketika diperintahkan oleh pemimpin, itu jadi fardu ain, ya, jihad itu. Dan dia tidak termasuk rukun Islam karena tidak berulang, hanya kondisional saja. Ketika memerlukan jihad maka dilakukan jihad. Dan jihad itu adalah lantai paling tingginya dari bangunan Islam. Makanya Rasul mengatakan wal jihad jurwatu sinamil Islam. Puncak ajaran Islam adalah jihad. Puncak paling tinggi, ya. Jadi ibarat kalau bangunan, lantai tertingginya jihad. Ya, yang paling bawah tadi sholat, ya, kemudian zakat, saum, haji dan seterusnya. Paling tinggi adalah jihad. Makanya setiap muslim itu harus bercita-cita mati syahid, Pak, di jalan Allah, di dalam jihad di jalan Allah itu, karena dia kematian yang paling mulia. Makanya orang-orang Palestina, ya, mereka sedang berjihad melawan Israel, orang-orang kafir, lalu mereka syahid. Itu kematian yang paling mulia, Pak. Ya, karena jihad itu puncak dari ajaran Islam. Allah a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan mungkin silakan. Tes satu. Malamnya. Salam. Sementara masih anak-anak juga masih ada yang dia sholat di kantor, sholat di rumah. Nah, itu bagaimana amalan sholatnya, apakah memang bisa diterima atau tidak? Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian terkait haji, Ustaz. Teman anak tahun ini alhamdulillah dipanggil berangkat haji. Tapi ternyata setelah kami diskusi, saya tanya, antum berangkat haji ada dananya tidak? Beliau bilang, saya pinjam dari koperasi. Itu kan riba, Ustaz. Nah, itu bagaimana haji? Ya, karena anak tentunya harus mengingatkan beliau, karena hajinya belum berangkat dan belum dibayar. Itu yang pertanyaan kedua, Ustaz. Maaf, ini agak banyak. Pertanyaan ketiga itu terkait pajak. Anak PNS. PNS itu dibayar pemerintah dari salah satunya pajak, selain retribusi dan lain-lain. Nah, anak itu selalu bertanya-tanya, apakah memang anak ini makan harta haram? Karena pajak itu jelas haram, Ustaz. Ya, apalagi sekarang pembahasan di beberapa media sosial bahwa orang yang bekerja di kantor pajak atau di PABEA itu dianjurkan untuk keluar karena dia digaji dengan harta yang haram, dengan uang yang haram. Nah, itu tiga pertanyaan itu, Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama hukum sholat di masjid, ya, berjamaah, ya, di masjid. Ada perbedaan pendapat, ya, di kalangan ulama. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ya, dan ada yang berpendapat sunnah muakkadah, ya, sholat berjamaah di masjid. Ya, jadi fardu ain, ya, ada fardu kifayah dan sunnah muakkadah, perbedaan pendapatnya. Hadisnya kan adalah Rasul hampir gitu memerintahkan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat ke masjid. Ya.
Dan faktanya Rasul tidak jadi kan, tidak jadi membakar itu. Itu adalah penekanan agar orang-orang itu sholatnya di masjid secara berjamaah. Dan tentu bagi laki-laki ya. Kalau perempuan kan beda hukumnya, justru lebih baik mereka di rumah karena agar tidak khawatir menimbulkan fitnah, gitu ya. Dengan mereka itu tampil gitu ya di tempat umum. Nah sebetulnya baik itu yang mengatakan wajib tadi atau sunnah muakkadah, ketika ada uzur ya itu dibolehkan. Ketika ada uzur baik itu sakit ya ataupun safar gitu ya, itu boleh tidak sholat di masjid. Begitu. Nah, lalu apa hukum sholatnya ketika orang sholat tidak di masjid? Nah, sebetulnya untuk status sholatnya itu tetap sah gitu. Status sholatnya tetap sah. Ya, menurut pendapat yang lebih kuat. Jadi status sholatnya dia tetap sah, cuman kalau tadi dikatakan jemaah di masjid itu wajib, berarti dia berdosa karena tidak berjamaah, karena tidak ke masjidnya, ya kan? Kecuali kalau ada uzur tadi, status sholatnya tetap sah. Nah, kalau yang mengatakan sunnah muakkadah, berarti dia tidak mendapat keutamaan saja, tidak berdosa, cuman tidak dapat keutamaan, bahkan kan jauh kan pahalanya. Kata Rasulullah, sholat berjamaah itu bisa bi'in wa isrina gitu, 27 derajat sholat di masjid berjamaah daripada sholat sendirian. Jadi kalau sunnah muakkadah artinya orang itu nggak dapat keutamaan, pahalanya sedikit gitu. Apalagi kalau tadi dikatakan wajib, dia berdosa karena tidak ke masjidnya, karena tidak berjamaahnya, kalau memang tidak ada uzur. Tapi sholatnya tetap sah, status sholatnya tetap selama sesuai ya melaksanakan syarat rukun ya, tidak ada yang membatalkan, itu tetap sah status sholatnya. Itu Pak yang pertama ya. Yang kedua tadi haji Pak ya. Yang kedua haji dari uang koperasi. Nah, sebenarnya koperasi itu perlu dilihat juga prakteknya ya seperti apa. Ya, karena ada juga yang syariah kan gitu, tidak ada riba gitu ya. Itu dilihat praktek dari koperasi itu. Ya kan, apakah ada praktek riba atau tidak? Karena kan bisa jadi tidak ada ribanya, dia meminjamkan ya, dipulangkannya sesuai gitu jumlahnya. Yang menjadi riba itu kan adalah ada kelebihan. Jadi dia minjam sekian, bayar harus lebih. Nah, itu kan riba itu di situ. Ya. Riba itu di situ ada kelebihan dalam hal pinjam meminjam. Nah, sebisa mungkin tentu harus mencari ya sumber harta yang halal. Ya, harus sebisa mungkin. Begitu. Dan kalau memang orangnya tidak tahu misalnya, atau dia meyakini ini mah tetap halal gitu ya, misalnya karena belum tahu, lalu dia melaksanakan haji, ya insya Allah hajinya tetap sah ya. Kalau memang orangnya misalnya tidak tahu bahwa di situ ada harta yang haram, begitu ya. Dan juga sebetulnya kalau orang belum mampu itu nggak wajib haji. Ya, jadi tidak perlu memaksakan juga. Harus pinjam sana sini. Karena man istata'a, orang yang mampu melaksanakan haji. Kalau belum mampu, belum ada uangnya, ya belum wajib untuk haji. Jangan memaksakan diri, apalagi sampai minjam dabakan dari yang
dimungkinkan ada riba di situ. Ya, belum wajib kalau orang belum mampu itu, jangan memaksakan. Ya kan, gitu. Tidak berdosa insyaallah. Nah, kemudian yang ketiga, masalah pajak ini juga masih ada perbedaan pendapat, Pak. Memang ada yang mengatakan haram, ada juga yang tidak. Ya, karena prinsipnya sebetulnya negara itu ketika memang tidak ada pemasukan lain, karena kan untuk ngurusi negara ini kan butuh dana, butuh uang, ya kan? Untuk apalagi urusan-urusan publik kan, kebutuhan publik, untuk melayani publik, dia butuh pemasukan. Dari mana? Kalau memang tidak ada lagi cara yang lain, ya sebagai pemasukan bagi negara, ya maka boleh negara itu memungut dari rakyat. Ada pungutan. Ya, ada pungutan. Selama dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara ma'ruf itu artinya layak, patut. Ya, tidak berlebihan, tidak mencekik rakyat. Ya kan? Gitu. Nah, yang tidak boleh itu kalau memberatkan rakyat, yang mencekik rakyat, apalagi kemudian banyak dikorupsinya. Ya, harusnya kan yang udah ada ini dikelola dengan baik, dijaga dari korupsi gitu, bahkan ditindak yang korupsi itu supaya efektif, efisien. Dari pemasukan yang ada ini kan banyaknya justru malah dikorupsi itu. Dan ketika dikorupsi itu apakah dikembalikan lagi enggak ke negara uangnya itu? Atau malah dibagi-bagi? Lalu mau dinaikin lagi pajak ke rakyat. Nah, itu ketika udah berlebihan, tidak dengan cara ma'ruf, di situ yang haramnya. Ya, tidak dengan cara yang patut gitu, Pak ya. Selama ma'ruf sebetulnya itu masih dibolehkan ya, walaupun seharusnya itu ada pemasukan terakhir sebetulnya, karena negara kan harus bisa lah menghasilkan pendapatan dari yang lain gitu selain memungut dari rakyat. Ya harusnya begitu, Pak. Ya, cuman kan kondisi kita di sini ya, di Indonesia ini dan karena tadi ya hukumnya masih diperdebatkan ya, sehingga saya kira tidak bisa juga memastikan bahwa para pejabat ya yang bekerja itu semuanya makan uang haram. Tidak bisa dipastikan ya, kecuali kalau memang jelas-jelas dia korupsi, itu bisa dipastikan, Pak ya, selama sesuai dengan haknya gitu ya, gaji sekian ya, insya Allah. Karena kalau semuanya harus berhenti, ini siapa yang ngurus negara, Pak, nanti pada kosong semua, negara yang ngurus, maka bisa lebih kacau. Ya, bisa lebih kacau, Pak. Karena tetap untuk sempurna itu susah. Yang penting udah berusaha. Bagaimana orang ini berusaha memperbaiki sistem dan seterusnya. Kalau ditinggalkan semua, ya jangan bekerja semua di instansi pemerintahan, siapa yang ngurus nanti? Justru nanti malah orang-orang yang nggak benar ngurus, bahkan lebih kacau, lebih rusak masyarakat. Ya, baru dengan satu keputusan aja kan masalah gas LPG itu kan ya menjadi rusak tatanan ke masyarakat ini. Ya, sulit untuk mendapatkan gas LPG itu baru satu kebijakan, Pak. Ya, belum lagi kalau membuat kebijakan-kebijakan lain yang lebih menyusahkan rakyat, menyengsarakan rakyat. Iya, jadi tetap, Pak, berusaha pemerintah ini diperbaiki negara ini. Jangan ditinggalkan sama sekali. Akan lebih rusak justru kalau semua orang keluar dari instansi pemerintahan gitu. Begitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Ini satu lagi di medsos. Bismillah, Ustaz, mohon izin bertanya. Saya pernah mendengar salah seorang ustaz yang menyamakan mempelajari ilmu agama itu seperti kita sekolah. Ia mengatakan pada jemaahnya dengan
pindah-pindah sekolah, kira-kira betul tidak ilmunya gitu. Seolah-olah para jemaahnya dilarang belajar ilmu agama kepada yang lain dan hanya boleh kepada dirinya saja. Apakah betul seperti itu? Terus bagaimana cara kita menuntut ilmu agama yang benar? Terima kasih. Ya, sebetulnya belajar ya kepada orang yang berkompeten tadi itu. Jadi jelas dasarnya ya, Al-Quran dan Sunnah ya, rujukannya jelas ya. Itu karena itu sebenarnya tidak sulit, apalagi di zaman sekarang yang mudah diakses Pak, sumber itu mudah diakses di internet segala macam tuh mudah sekarang itu. Kan zaman dulu justru lebih sulit Pak untuk mencari hadis gitu ya, harus perjalanan berbulan-bulan jauh ya, bahkan buku-buku saja kan itu dari kulit Pak, yang kalau dibawa itu berat, satu buku aja itu berat karena dari kulit itunya, kertasnya itu ya, ditulis dengan tinta ya, susah nulisnya juga. Sekarang udah mudah, sumber-sumber ajaran agama Islam ini mudah untuk diakses. Nah, sehingga kita bisa mengetahui lah ketika guru ini, ustadz ini benar nih rujukannya. Ya jelas, rujukannya jelas Pak, bisa dipertimbangkan, cerita-ceritanya jelas, ada sumbernya, bisa dibaca langsung. Ya, ada sanad, periwayatan dan sebagainya. Nah, selama guru itu tadi bisa mempertanggungjawabkan sumbernya yang diajarkan, itu yang layak diambil ilmunya. Dan itu tidak terbatas di satu ustadz tertentu, di kelompok tertentu. Dan nggak boleh juga ya, kamu harus belajar ke saya aja, nggak boleh ke yang lain, nggak boleh. Ya, justru orang belajar itu harus lebih banyak guru, harus belajar ke banyak guru. Makanya dulu diajarkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan tidaklah aku menanyakan satu permasalahan yaitu sampai ke 30 orang, bahkan 50 orang guru. Kenapa? Karena dia ingin mendapat ilmu yang lebih. Satu permasalahan itu ditanya ke ustadz ini, ditanya ke guru ini banyak. Bahkan para ulama itu banyak Pak gurunya. Imam Bukhari gurunya ribuan. Jadi nggak boleh membatasi. Kamu hanya boleh ngaji ke kita aja, nggak boleh ke ngaji ke yang lain. Itu nggak ada Pak, dalam Islam tuh nggak ada. Kita belajar kepada siapapun. Yang penting tadi dasarnya jelas, sumbernya jelas. Nggak boleh membatasi orang. Ya, nah ini kan keliru ya. Gitu. Jadi ditahzir lah istilahnya, tahzir, nggak boleh belajar ke sini, nggak boleh belajar ke sana. Jadi semakin sempit justru pemahamannya. Apalagi belajar ke dianya cuma doktrin aja. Apalagi tidak memberikan pemahaman Islam yang lebih luas. Ya, doktrin, apalagi tadi cuma ngedongeng. Kadang-kadang kan ada ya orang ngaji itu hanya diberikan satu saja, apalagi dalam masalah-masalah fikih gitu ya, khilafiyah. Nah, sehingga kepada yang berbeda itu langsung dianggap sesat. Karena cuma satu yang diajarkannya, doktrin itu. Ketika melihat orang lain yang berbeda, oh langsung sesat, langsung bid'ah gitu ya. Padahal juga ada dasarnya yang lain. Nah, inilah perlu diberikan wawasan yang lebih luas kepada jamaah itu. Ada perbedaan pendapat, begini, dalilnya begini, dasarnya. Nah, lalu mana yang kita ambil, yang kita anggap lebih kuat? Ya kan? Berdasarkan dalil-dalilnya. Nah, ketika ada yang mengamalkan yang berbeda, ya kan? Tapi ada dasar, disitulah kita bertoleransi. Ya, tidak langsung dikatakan itu ya, sesat, gitu, aliran sesat. Nah, ini perlu diajak berpikir secara ilmiah, itu ya, masyarakat itu ya. Seperti itu. Baik, cukup mungkin Pak. Mudah-mudahan ya bermanfaat apa yang disampaikan bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Al-Ustaz yang telah memaparkan materinya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita dan kita bisa beramal dengannya.
Sebelum ditutup ada pengumuman hari ini di Masjid Barokah ada 2 kajian lagi, yakni jam 9 ini ada kajian bersama Al-Ustadz Nasrul Haq SPDI yang akan membahas tema terkait adab dalam berdoa. Terus di sore harinya jam 5 sore ada kajian bersama Al-Ustadz Dian Hadriana MPDI yang akan membahas terkait dengan tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat kedua ya. Terus juga dilanjut dengan kajian kitab Bulughul Maram bersama Al-Ustadz yang sama dengan Ustadz Dian Hadriana. Insya Allah di bulan ini ada 1 kali ahad lagi ya kajian sebelum Ramadan, yakni bersama Ustadz Hadirin SPDI yang akan membahas fikih ikhtilaf ya, perbedaan pendapat yang dibahas dari kitab Al-Hidayah karangan Al-Ustadz Aceng Zakaria Allahu Yarham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan pada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dan menjadi bekal untuk kepulangan kita ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.